Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu Anda dalam mata kuliah Manajemen Rumah Sakit. Saya Sukamto, dosen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan konsep Smart Hospital pada rumah sakit dan kita ngambil topik berkaitan dengan IOMT, yaitu Internet of Medical Thing, ya, konsep Internet of Medical Thing. Nah, konsep ini tentunya akan sangat menarik sebenarnya untuk kita diskusikan. Namun karena background kita ini mechanical, ya, tidak dari awal Anda belajar berkaitan dengan teknologi dan informasi ini. Nah, sehingga yang penting Anda memahami konsepnya dan mampu menggunakan, ya. Kalau kemudian mampu menganalisis itu lebih bagus lagi. Yang penting mampu memahami dan menerapkan, ya, konsep ini untuk sebuah rumah sakit. Itu yang menjadi hal yang sangat pokok, ya. Nah, para mahasiswa yang budiman, bagaimana peralatan Internet of Medical Thing atau kita sebut dengan IOMT dan analisanya ini. Nah, jadi IOMT adalah penerapan Internet of Things atau penerapan IoT pada fasilitas kesehatan, ya, yaitu dengan mengkoneksikan peralatan-peralatan medis yang melekat pada pasien ke jaringan data rumah sakit melalui internet, ya. Jadi misalnya orang sakit, ya, di rumah sakit, kemudian dokter ingin tahu secara real time ini tekanan darahnya berapa, ya, kemudian denyut jantungnya berapa, ya, kemudian kandungan oksigen dalam darahnya berapa, ya, dan data-data lain yang diperlukan oleh seorang dokter terhadap pasien tersebut, dan dia bisa memonitor secara real time. Nah, ini teknologi itu menggunakan namanya IOMT, ya, yaitu Internet of Thing of Mechanical, yaitu Internet of Thing yang diterapkan pada kesehatan, ya. M-nya itu medical, gitu, ya, Internet of Medical Thing, gitu, ya. Nah, tentunya ini akan sangat menyenangkan bagi pasien dan juga membuat nyaman pada keluarga pasien, karena pasien dan keluarga akan langsung bisa memonitor juga, ya, selain dokter, informasi mengenai kesehatannya, ya, tekanan darahnya melebihi atau tidak, ya, kemudian kandungan oksigennya tercukupi atau tidak, ya, kemudian alat ukur kesehatan tubuh lainnya itu bisa diketahui secara real time. Dan inilah yang menjadi pekerjaan utama bagi Anda sekalian yang nanti akan berkontribusi untuk tenaga supporting, ya, fasilitas pendukung di rumah sakit, khususnya berkaitan dengan teknologi informasi untuk kesehatan ini. Jadi ada personal IOMT device, ada facility IOMT device, ada device, gitu, ya. Dan ini akan diperlukan, ya, dalam rangka membangun IOMT ini, ya, IOMT ini. Itu para masa yang budiman, ya. Jadi Anda bisa lihat di tayangan slide ini, ya, bagaimana device dan IoT device itu diperlukan, ya, untuk sebuah konsep smart hospital ini. Jadi saya ambil contoh misalnya untuk smart hospital bed, gitu, ya. Ini ada bed yang cerdas, gitu. Jadi dengan bed yang cerdas ini pasien tiduran di bed tersebut itu langsung bisa terukur berat badannya berapa, ya, kemudian tekanan darahnya berapa, ya, kandungan oksigen dalam darahnya berapa, ya, kemudian ya, temperatur atau suhu tubuhnya berapa, gitu, ya, kemudian detak jantungnya berapa, dan indikator-indikator yang diperlukan lainnya itu bisa langsung dikoneksikan, ya, dengan metode IOMT ini, ya. Demikian juga yang lainnya, ini peralatan-peralatan yang lainnya ada di sini sebagai gambaran, ya.
untuk bisa memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana peralatan-peralatan itu bisa terhubung dengan baik ya dalam sebuah konsep Internet of Medical Thing ini. Nah, berikutnya para masa yang budiman, ini yang kita sampaikan pentingnya real time health system itu, atau kita sebut dalam bahasa pendek itu ya RTHS gitu ya. Nah, real time health system gitu. Ya, jadi real time, operationally intelligent ini menjadi hal yang sangat diperlukan gitu ya. Dan ini tentunya akan membuat pasien itu lebih nyaman, lebih senang. Ya, kenapa? Ya, karena dengan kondisi kesehatan mereka secara real time bisa diketahui, bisa dimonitor gitu ya. Ini akan membuat mereka lebih confident ya, lebih percaya diri tentang kesehatannya dan lebih tahu tentang kondisi kesehatannya. Ya, kalau memang misalnya kondisi kesehatannya kurang, itu dia akan tahu dengan kondisi tersebut, maka dia akan hati-hati, akan disiplin dengan nasihat dokter, gitu ya, akan disiplin dengan waktu minum obat dan sebagainya. Nah, demikian juga kalau secara real time kondisi kesehatannya dia baik, tentunya akan meningkatkan imun, ya, akan meningkatkan kepercayaan dirinya sehingga akan lebih cepat sembuh gitu ya. Dan bagi dokter akan lebih mudah untuk memberikan tindakan, untuk memberikan nasihat, tindakan, advice kepada pasien, ya, saran-saran, ya, rekomendasi akan lebih mudah. Bagi rumah sakit juga tentunya akan lebih menguntungkan, ya, akan merasa dapat memberikan layanan terbaik itu kepada pasien gitu. Dan tentunya ini akan meringankan administrasi, akan memudah operasi, akan meringankan juga pekerjaan perawat, ya, akan membuat mudah juga layanan-layanan supporting lainnya yang berkaitan dengan layanan pasien ini. Dan ini sangat terhubung atau sangat terkait gitu ya dengan konsep pelayanan rumah sakit berbasis pada pasien, bukan lagi berbasis pada dokter begitu. Sehingga yang jadi perhatian utamanya bukan si dokter tapi si pasien. Justru si dokter ini fokus untuk pasiennya. Apa yang terjadi pada pasiennya, apa yang diperlukan oleh pasiennya, apa yang dibutuhkan oleh pasiennya, ini menjadi hal yang sangat diprioritaskan gitu ya, dan terbantu dengan sebuah sistem yang mampu melihat kondisi pasien itu secara real time. Nah, ini penjelasannya apa yang dimaksud dengan IT, OT, ya, convergence, ya, kemudian nexus dan lainnya yang tadi berkaitan dengan penjelasan yang di awal tadi. Nah, lebih lanjut para mahasiswa yang budiman, bagaimana BMS, ya, kemudian apa manfaat dari BMS atau Building Management System, ya, kemudian secara lebih lengkap lagi, ya, bagaimana BMS itu memberikan kontribusi terbaik kepada rumah sakit, ya, dalam mendukung penerapan smart hospital, bisa dibaca di link berikut, ya. Nah, para mahasiswa yang budiman, ini adalah kesimpulan, ya, dari 5 segmen yang sudah kita diskusikan sebelumnya, bahwa secara umum ya implementasi konsep smart hospital itu akan sangat menunjang efisiensi energi dan juga besaran efisiensi itu secara signifikan. Ya, tentunya sebenarnya tidak hanya efisiensi energi, yang ujungnya itu ya ada pada efisiensi biaya gitu ya, karena efisiensi energi itu ya ujungnya adalah efisiensi biaya. Efisiensi pelayanan ujungnya efisiensi biaya. Nah, karena rumah sakit walaupun tidak boleh terlalu banyak mengambil untung, tapi bahwa rumah sakit harus mampu membiayai
dirinya sendiri. Berarti kan harus berpikir tentang efisiensi ya biaya. Nah, efisiensi biaya ini dengan cara menerapkan konsep building management yang merupakan bagian dari konsep smart hospital yang diterapkan di rumah sakit. Nah, dengan konsep smart hospital, satu bisa efisien, yang kedua bisa meningkatkan kualitas layanan kepada pasien. Nah, sehingga pasien akan lebih banyak yang datang ke rumah sakit tersebut karena merasa terlayani dengan baik. Nah, pendapatannya naik, efisiensinya naik, otomatis akan membuat rumah sakit akan lebih mampu untuk membiayai dirinya sendiri, ya, sehingga sustainability dari rumah sakit itu akan terjamin ya dengan lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu konsep ini sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Ya. Nah, terutama dengan penerapan IoT ya atau Internet of Medical Thing ya, dan juga penerapan real time health system yang ini bagian dari penerapan smart hospital. Demikian para mahasiswa yang budiman kuliah kita, mudah-mudahan bermanfaat dan ada kekurangannya saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu pada segmen berikutnya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.